Oke, kembali lagi di Warta Bicara bersama saya Fran Bernard. Hari ini saya bersama tamu saya yang sangat luar biasa. Pastinya ada Mas Deddy Setiabudi, seorang pengusaha dan kader dari Partai PKB. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, kegiatannya hari-hari ini apa aja, Mas? Saya kalau sehari-harinya ya sebagai pengusaha yang Pengusaha pasti, ya, luar biasa. pengusaha, terus kalau part time-nya di dunia politik. Dunia politik. Iya. Selain pengusaha dan dunia politik, kegiatan lainnya yang ringan lah, Mas, ya, hobi segala macam. Saya lebih hobi, dan memang hobi saya banget ya itu di sepak bola. Oh, sepak bola. Wah. Bisa dong kita main bola gitu. Boleh. Futsalan gitu. Oke. Menunggu undangan nih. Oh, menunggu undangan. Nanti sama Pak Nanda. Iya. Oke, di luar itu organisasi lain selain partai dan kantor. Oh ya, oke. Kalau saya itu ada beberapa organisasi sih yang memang saya ikuti. Yang pertama yang pasti HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya tergabung juga di provinsi, ada juga yang di BPC tingkat kota. Oh gitu. Oh, jadi apa tuh di HIPMI, Mas? Kalau boleh tahu. Jadi apa tuh di HIPMI kalau boleh tahu? Kalau di BPC saya wakil ketua 2. Wakil ketua 2, baik. Bidang ekonomi perbankan. Oke. Nah, itu kalau di HIPMI. Baik. Terus saya juga aktif di PSSI Kota. PSSI Kota? Iya, PSSI Kota. Luar biasa. Di wakil sekretaris. Mungkin itu sih yang itu ya, berjalan sekarang. Oke. Kalau gitu saya akan langsung masuk ke pertanyaan saya aja nih, Mas. Siap. Ya. Iya. Saya beda-beda dikit nggak apa-apa dong. Oke. Menurut Mas Didik nih, menurut Mas Didik bagaimana sih peran pengusaha dalam dunia politik? Peran pengusaha di dalam dunia politik itu sebenarnya sangat signifikan. Oke. Jadi pelaku politik itu sebenarnya kalau menurut saya itu ada tiga jenis ya, 3 kategori. Baik. Yang pertama itu birokrasi murni, birokrasi politik, dan yang terakhir wira swasta atau pengusaha. Baik. Nah, ada 3 jenis ini yang biasanya yang paling banyak berkecimpung di dunia politik. Oke. Nah, yang paling dan yang kita lihat dan kita tidak bisa pungkiri, yang paling banyak peranan di dunia politik dan menjadi menjadi kalau saya bilang tuh unsur yang sangat signifikan. Baik. Unsur-unsur yang sangat signifikan itu lebih banyak dari pengusaha. Lebih banyak dari pengusaha ya. Yang terjun di dunia politik. Kenapa? Karena yang pasti tidak terikat waktu. Tidak terikat waktu. Ya, pasti ya kan. Ya. Yang pasti tidak terikat waktu dan umur. Yang pasti. Kalau di birokrasi atau birokrasi politik itu kan kebanyakan mereka yang sudah berumur baru masuk terjun ke dunia politik. Pada saat mereka menjadi aparatur negara, mereka tidak boleh terjun ke dunia politik. Oh iya, betul. Setelah pensiun baru boleh mereka terjun ke dunia politik dan berkarir di politik. Jadi kalau pengusaha lebih fleksibel ya dari segi usia ya. Ya, betul. Nah, kalau menurut Mas Didik nih, dalam dunia politik peran anak muda itu seperti apa ya? Peran anak muda itu sebetulnya sangat, kalau kita lihat sekarang ya, sebetulnya peran anak muda itu sangat berpengaruh. Karena sekarang yang kita tahu data 2002 nanti untuk pemilu 2024 itu 60% pemilih itu pemilih milenial. pemula.
milenial. Iya, oke. Kalau sekarang Gen Z ya. Gen Z, betul. Itu sih. Iya. Kalau sekarang itu 60%. 55 sampai 60% itu data dari KPU. Itu Oke. pemilihnya anak muda. Di Palangkaraya sendiri apakah ada datanya? Mungkin apakah datanya sudah keluar? Apakah Gen Z termasuk mayoritas pemilih nanti untuk 2024? Apakah sudah ada datanya atau belum ya? Kira-kira setahu Mas Didik. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri belum begitu memperhatikan ya. Oke. Belum begitu memperhatikan karena intinya sih saya belum ini nanti dikatanya. Iya, nggak apa-apa. Saya belum intinya belum mencek iya, secara okay. langsung lah. It's okay, nggak secara apa-apa. ini. Oke, lanjut Mas. Mungkin saya pengen tanya nih Mas Didik dulu terjun ke dunia politik lah ya, bergabung dengan partai politik di usia berapa kira-kira Mas? Kalau boleh tahu. Usia kalau nggak salah sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu usia kalau boleh tahu? 28. 28. Wah, masih muda banget berarti ya. Nah, di usia semuda itu pengalaman sebagai anak muda di dunia politik tuh kayak gimana sih Mas? Kita kan nggak tahu nih anak muda masuk dunia politik apakah berat ataukah ringan, karena di dunia politik kan didominasi dengan teman-teman kita yang dari usia senior. Betul. 40-34 ke atas, saya 30-40 ke atas. Sebagai anak muda satu-satunya mungkin kan di situ ya. Gimana Mas? Itu sih sebetulnya susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang karena pada saat itu saya dikasih tanggung jawab. Baik. Tanggung jawab, dan tanggung jawab itu menurut saya itu tanggung jawab besar menjalankan roda partai. Baik. Untuk tingkat Kota Palangkaraya. Yang pasti sih kita selama beberapa tahun itu terus belajar mengikuti mekanisme yang ada di partai dan belajar bagaimana kita berkolaborasi dengan yang politisi senior yang mereka punya pengalaman yang lebih bagus. Nah, selama 5 tahun itu saya tidak berhenti belajar juga bagaimana yang pasti wah ini siapa sih gitu, itu kan pasti gitu kan. Karena dilihat ya. kita masih muda. belum punya pengalaman sih. Betul. Yang pasti itu yang tapi semakin kesininya kita semakin belajar dan akhirnya ya kita dengan sendirinya tahu sih di dalam dunia politik itu seperti apa. Dunia politik itu ujungnya gimana, kemana, dan apa sih yang kita dapat dari dunia ini gitu kan sebetulnya. Cuman bagaimana kita memfilternya lagi. Baik. Memfilternya lagi karena menurut sebagian orang dunia politik itu ngapain sih ngurusin politik gitu kan. Betul. Sebenarnya politik itu asik gitu sebetulnya. Kalau menurut saya asik karena Kenapa asik, kenapa Mas? Asik itu karena dalam dunia politik dari satu sisi dengan sisi lain itu kita berbeda pandangan. Baik. Nah, kalau dari matematika 1 tambah 1 itu 2 kan. Kalau politik itu 1 tambah 1 bisa 3, bisa 11, bisa 10 gitu. Di luar ini ya, di luar kendali kita ya, di luar perhitungan. Dinamis lah. Dinamis. Bukan statis. Kalau politik itu dinamis. Jadi sebenarnya di dunia politik mengeluarkan pendapat, berargumen itu tidak ada yang salah. Karena melihat dari satu sisi itu dengan sisi yang lain itu bisa berbeda. Itu sih asiknya sih. Serunya di situ ya. Serunya di situ. Oke. Terus saya kembali ke pertanyaannya Mas. Apa yang dapat dilakukan seorang pengusaha nih untuk memastikan adanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi? Kebijakan apa? Sebenarnya sih kalau seperti itu kita harus bersinergi dengan pemerintah. Baik tingkat kota, provinsi, pusat. Jadi di mana kita berada di situ kita bersinergi, bagaimana nantinya bersinergi pun dalam artian seperti ini, bersinergi dalam artian pengusaha yang bisa masuk ke dunia politik atau ke dunia birokrasi atau pemerintahan itu bisa bersinerginya nanti di dalam situ. Tapi bukan pada saat kalau di luar pengusaha tidak punya kebijakan apa-apa. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Kecuali diri sendiri ya. Tapi kalau sudah masuk ke dunia politik dan
bisa bersinergi dengan pemerintah daerah yang ada pada saat itu, ya itu yang bisa kita melihat kebijakan-kebijakan mana yang bisa menguntungkan dan Memajukan daerah. memajukan daerah. Nah, sebagai seorang pengusaha dan sekarang sebagai seorang kader partai, kira-kira nih lebih condong mana nih kalau Mas Didik ini, pengusahanya atau politik kah? Kira-kira lebih asik gimana nih, dunia bisnis kah atau dunia politik kira-kira nih Mas Didik? Kalau saya jujur ya, Iya, jujur. 70-40. Saya lebih 70-30 nih. 70-30 ya, 70-30. 70% di usaha, Usaha 30% 30% di partai politik. Oke, berarti lebih prioritas ke usaha dong ya. Pada saat ini masih Pada saat ini. seperti itu. Oh, karena hidupnya lebih banyak di bisnis. Iya. Kalau boleh tahu bisnis apa sih, Mas? Apa ya kalau saya? Iya. Kalau saya itu ada di kuliner, Kulineri. terus di bidang fashion juga. Fashion juga deh. Terus yang terakhir itu di rental alat berat. Rental alat berat. Ah. Oke. 3 bisnis dan aktif di bidang politik. Ya, Gak capek? ya sebenarnya sih kalau ya nama kita pengusaha pasti capek, capek. Kita berpikir bagaimana kita menyelesaikan satu masalah di bidang ini. Akhirnya nanti masih ada lagi permasalahan di sini, di dunia politik. Ya, tapi ya itu dinikmatilah sebetulnya. Menikmati aja Ya, ya. itu tadi karena dunia politik tadi itu, usaha dan politik itu sebenarnya berdampingan sih sebetulnya. Oke. Kalau menurut saya Oke. itu sangat berdampingan. Baik. Pengusaha batu loncatannya pasti nanti ke dunia Politik. politik. Oke. Nah, sekarang saya pengen tanya nih. Menurut Mas, kira-kira nanti peran apa sih kalau misalnya ada anak muda nih yang masuk, yang mau terjun ke dunia politik? Mereka bisa berperan sebagai apa sih? Sebagai seorang yang sudah pernah di dunia politik dari muda. Kira-kira anak muda ini bisa punya peran seperti apa dalam kancah politik? Oke. Terlebih pemilihan 2024 nih. Ya. Saya lihat sekarang juga sudah mulai nih muncul anak-anak muda yang mau Politik ya. berpolitik dan masuk ke dunia politik. Bagaimana ya, nah untuk 2024 pun yang pasti saya kira ini hal yang sangat bagus sih sebetulnya, karena pasti ada yang regenerasi dari politisi yang sudah senior, dan yang pasti anak-anak muda pun yang bukan sekedar masuk ke dunia politik bukan sekedar gaya-gayaan nih. Betul. Tapi harus tahu nih berpolitik itu seperti apa. Baik. Berpolitik yang santun, Betul. berpolitik yang bahasnya kalau di PKB itu berpolitik yang gembira. Oke. Nah, jadi berpolitik yang bermanuver, tapi manuver dengan yang baik, dan Baik. manuver, dan politik yang tidak tidak arogan lah. Oke. Nah, jadi untuk anak muda sekarang ya monggo silahkan terjun ke dunia politik, mengeksplorasi diri, bagaimana nanti di masa yang akan datang itu anak-anak muda ini yang akan pemimpin daerah masing-masing gitu. Betul, kan. betul. Menjadi pemimpin di daerah, bahkan untuk nanti ke tingkat provinsi, nasional, bahkan ya anak muda yang sekarang ini yang akan melanjutkan gitu kan. Oke. Ya intinya bagaimana bisa berpolitik dengan baik dan santun. Baik. Intinya Nah, sih. kira-kira menurut Mas Didik nih, partisipasi anak muda kita di dunia politik sekarang saat ini, apakah mereka sudah sangat aktifkah atau masih terlalu apatis? Menurut Mas Didik? Sedikit ya, kalau yang aktif itu mungkin kalau saya pribadi melihat itu sekitar 30%. Oh, wow. Yang masih banyak yang apatis kalau begitu. apatis. Karena menurut mereka dunia politik itu dunia orang tua. Oh, begitu. Dunia politik itu dunia yang tidak asik.
Oh gitu. Kenapa ya mereka bisa mikir begini kira-kira? Karena yang berkaitan dengan politik ini selalu mengurusi masalah negara, mengurusi masalah daerah. Iya. Padahal di dunia politik anak muda yang pegang peranan itu bisa di kemudian hari menentukan kebijakan-kebijakan yang sangat baik. Sebetulnya. Betul. Karena kita tidak mungkiri, karena pada saat sekarang kita sudah masuk ke dunia luar biasa. Luar biasa dalam artian semua sudah canggih. Betul. Nah, sedangkan politisi-politisi yang sudah tua, ya mohon maaf ya, yaitu mereka harus menyesuaikan. Sedangkan anak-anak muda sekarang mereka dengan gampangnya lebih gampang gadget, terus dan karena berita-berita apapun sekarang kita bisa pegang lewat handphone, lewat apapun ya, kita bisa terima. Itu pun yang harusnya bisa membuka pikiran teman-teman bagaimana sih untuk kedepannya nanti. Padahal politik itu sebenarnya bukan sekedar boring ya, bukan boring yang ngurusin ini ngurusin itu, enggak. Sebenarnya politik itu banyak dan banyak bidangnya juga. Bukan cuma sekedar kita cuma ngurusin masyarakat itu sebenarnya enggak, banyak bidangnya. Yang pasti kalau mau terjun ke dunia politik juga harus mau dekat sama masyarakat. Harus membuka diri ke masyarakat. Kalau dari PKB sendiri untuk meningkatkan partisipasi anak-anak muda nih dalam dunia politik seperti apa, Mas? Apakah ada pengkaderan, regenerasi atau seperti apa dari PKB sendiri? Kalau di PKB kebetulan saya juga Ketua Garda Bangsa Kota. Gerakan Bangsa Kota Palangkaraya. Jadi itu saya partainya PKB. Jadi OKP-nya lah, organisasi kepemudaan. Nah itu di situ kita yang pasti pengkaderan tapi dengan cara-cara bukan cara-cara yang rapat apa segala macam. Kita dengan biasanya tuh mengadakan kegiatan-kegiatan yang pasti yang kayak bakti sosial, kegiatan yang di situ ada musik, dan kita sempat juga kemarin kita jalan-jalan ke pasar besar, dengan hal-hal yang pasti pengkaderan itu yang pasti sih sebetulnya. Cuman di kepemudaan itu lebih banyak jatuhnya itu lebih ke kaum milenial lah. Pengkaderannya jauh ke kaum milenial. Jadi di situ sih yang yang caranya bagaimana PKB merekrut anak-anak muda. Terus agar anak-anak muda ini bisa aktif dalam dunia politik, kira-kira modal mereka apa ya? Skill yang harus mereka miliki, mental yang harus mereka miliki seperti apa, Mas? Yang pasti kalau anak muda jangan menutup diri. Pasti. Jangan menutup diri ke masyarakat. Pergaulan yang luas, pergaulan yang positif, itu akan menuntun mereka ke hal-hal yang baik juga. Otomatis bagaimana mereka membuka diri, mau mengeksplorasi diri, dan bukan karena saya ke dunia politik bukan mau jadi gaya-gayaan nih sebetulnya gitu kan. Saya ke dunia politik mau berkhidmat itu mengabdikan diri gitu bahasanya. Mengabdikan diri ke dunia politik, seperti itulah dunia politik. Jadi mau tidak mau harus membuka diri ke masyarakat. Terus ini gini, Mas, harapan Mas Didik nih untuk anak-anak muda di luar sana, mereka yang mungkin ya masih terlalu apatis dalam dunia politik, seperti apa kira-kira, Mas? Kalau yang masih nggak peduli sama politik, harapan Mas Didik seperti apa kira-kira? Ya kalau harapan saya sih sebenarnya mereka bisa membuka diri, yang pasti membuka diri, membuka mindset, merubah mindset mereka bahwasanya dunia politik itu tidak membosankan. Sebenarnya
bagaimana cara kita di dunia politik itu mengajarkan kita bagaimana cara kita bisa berpikir lebih rasional, bisa mengeksplorasi diri kita juga, bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang pasti lingkungan terdekat dulu, lingkungan masyarakat. Nanti kalau memang sudah menjadi anggota DPR, lingkungan nanti permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kabupaten kota, nanti tingkatannya lagi permasalahan-permasalahan yang ada di provinsi. Kira-kira tugas pemerintah untuk apa? Untuk membuat generasi milenial ini lebih aktif, terutama dalam hal politik dan berorganisasi, apa ya kira-kira yang jadi PR buat kita semua deh sekarang, nggak hanya pemerintah. Kira-kira apa ya, Mas? Sebagai orang-orang yang mungkin kita sudah mengenal politik lebih dulu, kira-kira tugas kita apa ya supaya anak-anak ini, milenial ini, mereka tidak apatis di dunia politik? Sebenarnya sih kita yang pasti pengkaderan ya, pengkaderan, mengajak teman-teman, dan ya yang pasti merubah mindset mereka yang pasti. Nah itu karena dunia politik itu sebenarnya obrolan kita sehari-hari, obrolan kita sehari-hari yang bisa sebenarnya dari situ pun sebenarnya kita bisa tertarik apa enggak dengan dunia politik. Kadang pertanyaan-pertanyaan, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan warung kopi gitu kan. Ini nanti gimana nih? Nanti siapa presiden gitu kan. Nah, itu kan sudah masuk dunia politik sebetulnya. Nah, apakah PKB sudah punya calon presiden? Kalau calon presiden ya kemarin kita sudah deklarasi. Oh gitu. Nah, cuman yang pasti Gus Muhaimin Iskandar. Itu udah pasti, itu dari PKB. Karena itu kalau menurut saya beliau pada saat ini memang waktunya untuk entah itu yang pasti Wapres dan Cawapres. Itu sudah pasti. Nah, kira-kira manuver PKB di tahun 2024 terutama di Kalteng bisa di-spill dikit nggak, Mas? Wah, ini yang berat. Kalau itu sih itu nantilah ada saya kita tunggu membuka itu waktu main, tanggal mainnya ya. Nggak berani ngomong sekarang. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kita paling sering ajukan sama kader-kader partai, biasanya di partai-partai. Menurut Mas Didik, Kalimantan Tengah butuh pemimpin yang seperti apa? Menjelang tahun politik 2024, kita mau masuk ke pemilu 2024. Ya, kalau Kalimantan Tengah sekarang sudah melaksanakan suatu hal yang sangat-sangat bagus. Pimpinan-pimpinan yang ada saat sekarang dan sebelumnya pun menurut saya itu sudah sangat luar biasa ya. Pembangunan apapun sekarang di Kalimantan Tengah pada zamannya periode sebelumnya, pada periode sekarang itu sudah menunjukkan yang sangat signifikan. Yang pasti untuk kedepannya mungkin untuk melanjutkan program-program yang ada dan pemimpin yang pasti lebih dekat dengan rakyat dan yang lebih pro ke rakyat. Pasti. Karena yang kita lihat sekarang keadaan Kalimantan Tengah itu sudah sangat signifikan kemajuannya. Nah, terakhir Mas Didik, harapan Mas Didik buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin mau bergabung atau mau masuk ke dalam dunia politik, harapan Mas Didik buat mereka apa yang harus mereka persiapkan? Yang pasti mempersiapkan diri dalam artian bukan sekedar saya balik lagi, bukan sekedar masuk dunia politik, bukan sekedar gaya-gayaan nih. Karena tapi masuk dunia politik juga harus dibekali dengan kesiapan mental lahir batin. Karena kalau di dalam dunia politik baper itu bakal susah. Itu yang pasti bukan sekedar gaya-gayaan, dan siapkan
diri, bagaimana bisa mengeksplorasi diri, dan terus belajar dengan politisi yang senior, berkolaborasi dengan politisi senior dan belajar banyak dari mereka. Bagaimana mereka bisa sukses di dunia politik, itu yang harus kita ambil pelajaran. Baik. Oke, terima kasih Mas Didik buat waktunya hari ini. Keren banget perbincangan saya dengan Mas Didik Setiabudi. Hari ini seorang pengusaha dan juga seorang politisi, teman-teman. Ya luar biasa banget ya. Oke. Demikian Warta Bicara hari ini. Saksikan Warta Bicara di episode selanjutnya dengan tamu-tamu saya yang sangat luar biasa pastinya. Sekali lagi Mas Didik, terima kasih buat waktunya. Kalau kita undang lagi di Warta Bicara jangan bosan Mas. Ya. Demikian Warta Bicara hari ini. Terima kasih. Saya Fran Bernat pamit.